kita nggak bisa nuntut dia harus jinak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore untuk para kicau mania seluruh Nusantara. Kali ini saya mau review ya burung dengan karakter yang gesit ya. Biasanya itu kita pelihara mulai dari ombyokan ya, Nah, contohnya seperti ini ya. Ini burung kacer ya. Jadi kita itu kalau membeli ombyokan ya, itu nggak harus atau nggak menuntut burung itu harus jinak ya. Asal dia itu tuh sudah terbiasa di dalam sangkar, walaupun dia masih gesit ya. Asal dia sudah terbiasa di dalam sangkar dan dia betah ya, seperti nggak stres lagi lah ya, seperti itu ya. Asalkan dia bunyi ya, asal dia bunyi, dia bisa nggak segesit waktu masih baru dari ombyokan ya. Jadi kita harus nggak menuntut apa-apa dari burung ini ya. Burung dari ombyokan ini yang karakternya gesit, kita nggak usah nuntut seperti itu, seperti harus jinak ya, nggak usah harus jinak. Jadi kita beri makan aja ya, kita beri makan, kita bersihin ya, kita mandikan ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang gesit, yang ingin jinak ya, itu kita memang membutuhkan waktu, dan itu nggak sebentar ya, nggak sebentar. Jadi paling nggak setahun lah ya, setahun dia bisa mungkin agak jinak ya, seperti itu. Kita nggak bisa nuntut dia harus jinak ya. Jadi biar karakternya seperti ini, asal dia betah dan dia bunyi, dia bisa menyesuaikan diri dengan sangkarnya ya. Jadi seperti itu, sesuai selera ya. Kalau yang jenis ini jenis lokal ya, karena suaranya yang begitu khas ya, sulingannya yang begitu khas, dan saya suka suaranya ya. Saya pelihara, saya dapat kacer yang lokal ya, maksudnya bukan dada putih ya, tapi dada hitam. Sebetulnya sih kalau bicara dengan power ya, powernya kicauannya itu lebih nyaring ya, lebih keras suaranya yang dada putih ya, yang dada putih. Kalau yang lokal, kalau dada hitam seperti ini itu kalah, biasanya kalah keras suaranya sama yang dada putih. Saya biarin aja seperti ini guys ya, saya biarin aja, saya pelihara asal dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan sangkarnya ya, seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk burung kacer saja ya, tetapi burung yang lain juga ya. Kalau kita pelihara dari ombyokan ya, seperti itu, kita nggak bisa nuntut dia harus jinak ya. Wah, kamu harus jinak seperti ini ya, seperti ya, dia akan mati guys ya, dia akan oit ya, seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengerti dengan akan si karakter burung ini ya, karena memang habitatnya memang di alam liar dan ditangkap ya, terus kita sangkar, kita taruh dalam sangkar ya, jelas lah dia nggak kerasan geng ya, dia nggak akan betah ya. Jadi ya biarin aja dia gesit, karakternya seperti ini, asal dia bisa menyesuaikan diri, dan jangan terlalu sering dijemur ya. Kita taruh aja di dalam di teras ya, atau di dalam ruangan ya, jarang sekali dijemur ya. Dan itu proses untuk penjinakan atau penyesuaian diri agar dia lekas betah tinggal di sangkarnya ya, seperti itu.
Dan untuk memandikan ya, sebaiknya jangan di keranda ya, disemprotin aja, disemprot ya, karena disemprot sama air itu merupakan salah satu terapi penjinakan ya, salah satu terapi penjinakan, disemprot ya, jangan dimasukkan di dalam keranda. Sekali-kali diajarin ya memakai IF ya, itu memakai tangan ya, seperti ini ya, dikasih sama tangan ya. Nah itu sekali-kali aja ya. Kalau dia sudah mulai menyesuaikan diri dengan sangkarnya ya, dengan sangkarnya seperti itu. Dan juga ini ya bukan hanya untuk burung kacer saja ya, tetapi seluruh burung yang kita beli dari Om Byokan ya. Jadi seperti itu. Dan juga terapi-terapi untuk memandikan ya, memandikan burung ini jangan di keranda mandi ya, jangan di sangkar mandi ya, tapi kita semprot aja, karena memang itu ya salah satu terapi untuk penjinakan sebenarnya ya. Dan juga jangan sering-sering dijemur juga ya. Kita lihatlah kalau dia seperti agak kedinginan ya kita jemur, cuman jangan lama-lama ya, hanya 10-15 menit saja. Setelah itu kita teduhkan ya, kita teduhkan di teras ya, dan usahakan agak tinggi ya, agak tinggi ya kalau menaruhnya, kalau menggantangnya agak tinggi. Nah nanti kalau dia sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sangkarnya, nah itu bisa agak rendah ya, seperti itu ya. Jadi nggak langsung kita taruh di bawah ya, karena dia akan giras ya, dia akan giras ya, dan itu sangat melukai dia ya, melukai dia sendiri ya. Dan dia itu nggak akan merasakan kesakitan, dia hanya merasakan ketakutan, seperti itu guys ya. Itulah binatang ya, dia nggak akan merasakan kesakitan, nggak sama seperti kita kesandung sedikit aja udah kesakitan ya. Nah kalau dia nggak akan ngerasa sakit, tapi lebih ke ketakutan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri lah sama burung tersebut atau binatang ini ya. Nah ini merupakan salah satu penyesuaian diri kita kepada peliharaan kita ya, terutama burung ya. Kita harus mengerti lah ya, seperti itu. Kalau kita nggak mengerti dengan apa yang diminta atau apa yang dia kehendaki si burung ini ya, si burung ini akan cepat mati guys ya, koit geng ya. Nah seperti itu geng ya. Kalau untuk kotoran ya, usahakan kotoran ini selalu bersih ya, selalu bersih. Kalau baru saja dari Om Byokan ya, itu saya biasanya mengasih kertas ya, saya kasih kertas di bawahnya ya, saya kasih kertas di bawahnya. Nanti langsung saya, kalau sudah besoknya itu saya buang kertasnya, saya ganti lagi dengan kertas baru ya. Jadi harus betul-betul menjaga kebersihan sangkar ya, kotorannya ya, karena memang mereka ini belum terbiasa dengan banyaknya kotorannya sendiri, padahal kotorannya sendiri padahal ya. Nah dia belum terbiasa. Nah kalau nggak terbiasa, nah itu sarang penyakit sebenarnya ya, sarang penyakit. Dan juga kita harus menggantinya setiap hari ya, itu kalau burung baru dari Om Byokan. Kalau sudah sekitar 1 bulan ya nggak usah ya, atau 20 hari lah ya, nggak usah kasih kertas, langsung kita bersihin sangkarnya ya, seperti itu ya. Nah itu memang langkah-langkah yang bisa dibilang darurat ya, langkah-langkah darurat sehabis kita membeli dari Om Byokan ya, yang baru saja sampai di rumah.
Nah, ini langkah-langkah darurat ya. Langkah-langkah darurat yang harus kita lakukan ya. Pertama, kotoran ya, kita jaga kebersihannya ya. Dan yang kedua, jangan menjemur burung ya. Jangan menjemur burung yang baru dari ombyokan ya. Nah, juga jangan dimandikan ya. Jangan dimandikan ya. Asal dia bisa dia mau makan aja udah cukup ya. Asal dia mau makan udah cukup itu. Nah, ini adalah langkah-langkah daruratnya ya, seperti itu ya. Dan taruh di tempat yang sepi dulu ya, di tempat yang sepi dulu ya, jangan langsung di tempat yang ramai ya. Karena memang harus dia ini harus menyesuaikan lingkungannya, lingkungan di sekitar kita ya, dan juga sangkar barunya seperti itu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah darurat selepas kita membeli dari ombyokan guys. Mungkin tipsnya itu saja ya dari saya ya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Ini tips untuk memelihara burung yang baru saja dari ombyokan ya, seperti itu ya. Dan juga saya berterima kasih atas dukungannya ya. Saya menyapa kepada seluruh para kicau mania ya. Salam kicau mania seluruh Nusantara ya. Jangan lupa untuk tetap saja ya, tetap saja pada jalur yang benar, yaitu hobi burung. Karena apa? Hobi burung adalah lambang kemakmuran ya, seperti itu. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.